Salam sejahtera jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini, Kamis 10 Desember 2020, dengan tema Merenungkan Masa Depan. Terambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat 57 hingga 66. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Salah satu kisah yang memegang peranan cukup penting dalam masa Advent pertama ialah kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Berita kelahirannya menjadi perhatian orang banyak pada masanya, sebab Elisabet yang dikenal telah lanjut usia dan mandul, akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Banyak orang bersukacita karena hal tersebut. Namun ada hal lain yang tidak diketahui orang banyak pada waktu itu, yaitu bahwa berita kelahiran Yohanes Pembaptis juga mendahului berita kedatangan Kristus. Kehadiran Yohanes Pembaptis adalah untuk mempersiapkan penyataan diri Kristus. Zakaria dan Elisabet paham benar akan panggilan, tugas, dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada anak mereka ini, dan mereka secara aktif melibatkan diri dalam karya agung yang dirancangkan Tuhan bagi umatnya. Sikap itu ditunjukkan ketika mereka bersikap taat memberikan nama Yohanes kepada anak mereka, sesuai petunjuk yang disampaikan malaikat Gabriel sebelumnya. Ketika Anda masih seorang anak kecil, pernahkah orang bertanya kepada Anda, "Kalau sudah besar, mau menjadi apa?" Sebuah pertanyaan yang sangat umum ditanyakan. Namun pernahkah terpikir bahwa pertanyaan itu sebenarnya adalah sebuah ajakan untuk merenungkan masa depan? Ada anak yang bercita-cita menjadi pilot, menjadi dokter, menjadi pengusaha sukses, dan lain sebagainya. Semua harapan dan cita-cita itu tidak ada salahnya. Namun tidak ada salahnya juga Anda turut merenungkan panggilan yang Tuhan tanamkan dalam diri Anda dan keluarga Anda saat ini. Anda menjadi umat Tuhan, itu bukanlah suatu kebetulan. Demikian juga ketika Anda memiliki profesi Anda hari ini, itu pun bukanlah suatu kebetulan. Ada karya dan rancangan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dan masih Tuhan kerjakan dalam kehidupan Anda. Dalam masa Advent ini, kita masih menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Sudahkah kita mengisi masa penantian itu sesuai dengan rancangan Tuhan? Renungkan kehidupan yang sudah Anda jalani, dan renungkanlah hidup Anda di masa depan nanti. Tuhan punya rancangan besar yang dikerjakannya dalam keluarga Zakaria. Tuhan juga punya rancangan besar yang dikerjakan dalam hidup setiap kita. Hidupilah rancangan Tuhan, dan biarlah hidup yang kita jalani
adalah hidup yang menyatakan Kristus kepada sesama kita. Sampai akhirnya nanti, Kristus datang kembali dan mendapati kita sebagai hamba yang baik dan setia. Amin.